Gue tabrak semua lah rulesnya bro. Karena apa? Karena gue udah ketemu Tuhan gue. Salah satu tempat kreatif, seni kreatif di Jakarta. Sedap. Mantap. Iya, Ternyata teman-teman itu pasti angker banget bro. Wah, bini gue maki-maki padahal lagi nyusuin anak dua. Terus wah kata-kata yang parah banget keluar dah yang nih gue telat nih gimana nih. Lo kok ngurusin bayi terus sih? Gue tolong dong cariin gue Gojek dong. Nah guru gue itu suruh pindah ke Kemana? daerah puncak. Ini bakalan mau kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Alright, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada dan para teman-teman drummer di Indonesia. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama tamu kita malam hari ini, buat teman Kliwon yang pengen jadi tamu di perbincangan, silakan langsung email aja ke kontak.pmk@gmail.com. Itu dia. Langsung nanti ada pop-up-nya di sini nih. Iya. Itu deh. Mantap. Saya segen banget, sebelah saya ada Anderson Paak nih. Iya. Wah, amin. Jadi gagat melihat. Gila, kedatangan abang-abangan bro. Asli Sungkan bener ini. Mas Bowie Campa. Abang Kang Bakso. Iya, aduh, ini Mas Bowie buat teman-teman Gen Z harus tahu juga beliau siapa. Nah, Gak harus lah bro. Harus, Mas. buat generasi kita mungkin familiar ya. Familiar. Gitu. Waktu itu perkenalan gue dengan Mas Bowie nggak jauh-jauh dari ini ya Mas ya. Ya recording ya berhubungan dengan studio ya. Terus juga kita ngobrol-ngobrol, rumahnya nggak jauh. Ngeliat postingan Mas Bowie, keren sekali memang drummer yang satu ini. Selain main drum, bercocok tanam aja salah satu. Jangan-jangan bermusik itu kedok. Aslinya Iya, petani memang. ya. Aslinya petani. Iya. Oke, dan nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu IP mungkin yang dibuat sama Mas Bowie. Ini sumpah gebrakan juga sih, karena nggak tahu, koreksi kalau aku salah, kayaknya belum pernah ada sebuah show yang cukup niche banget ngangkat para drummer, yaitu nguber drummer. Betul ya Mas ya? Iya kan, first time ya. Iya, dan nguber itu singkatan ya. Betul. Iya. Ngulik bersama. Tuh. Berarti bukan ngejar-ngejar gitu, enggak ya? Nah, kalau Mas Enggak. Danu nguber apa? Kalau saya nguber dunia mulu Mas. Tapi sama kok intinya apa? Apa tuh? Kita udah bikin perusahaan juga namanya Nguber Swargi Loka tuh, nguber surga dunia. Wih, keren. Swargi Loka. Iya, Surga Mas. dunia. Keren. Ya, ternyata namanya juga silaturahmi, nggak boleh putus gitu ya. Dipertemukan lagi, kontak lagi setelah sekian lama. Dan Mas Bowie sekarang sudah bersama-sama podcast Malam Kliwon. Ceritanya di off air tadi, menurut gua ini yang gua suka nih gitu. Maksudnya bukan kesan ya, cerita pribadi, spiritual pribadi gitu yang diangkat. Dan nggak melulu melibatkan penampakan hantu gitu ya. Tapi lebih ke pengalaman spiritual dan juga supernatural nih. Seorang Mas Bowie yang kita lihat mungkin di luar karirnya ya di musik gitu ya. Tapi ternyata punya perjalanan lain yang mungkin belum banyak dibicarakan, bahkan belum pernah di-share ke publik ya. Belum sih. Nah, Belum ya Mas? Soalnya ini Belum, apa cuy. namanya sensitif. Oh. Iya. Tapi saya senang loh Mas Bowie ngoleksi banyak banget Fender, Gibson. Oh gini. Bimo nih pelawak emang sih Fender Bimo. Gibson kok gini. Itu apa kalau begitu? Si Jian, apa sih namanya itu? Jian. Habis itu dulu bocah SD kan gitu ya kalau di rental band. Bang ini sejiannya kagak bunyi bang. Zainuddin. Asli Iya. Mas Bowie seorang drummer yang salah satu drummer yang cukup dimiliki Indonesia, cukup
legendaris nih Mas. Amin. Alhamdulillah. Asli Mas. Oke, monggo Mas Bowie, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya dan Danu keluar dulu. Jadi ini emang konsepnya monolog. Iya, ini Ya. pengalaman Mas Bowie berarti apa ya? Dibilang menjalani sebuah perjalanan spiritual yang ternyata akhirnya Mas Bowie sadar kalau kayaknya ini adalah hal yang nggak bener deh, hal yang salah gitu ya. Iya. Oke, kita mulai dari situ kali Mas. Dari tahun Sesat, berapa? bro. Oh, langsung aja sesat. Nah tuh, gue halus banget dari tadi. Sesat. Jadi Mas Bowie aja deh yang cerita. Iya, Mas Bowie gimana? Monggo Mas. Jadi, Enggak. kok ada ngomongnya gini sih, ngeri gue Bim. Apa? Jadi ngeri nih. Backsound tipis aja. Podcast horor. Podcast horor namanya Mas. Tipis. Kalau walau backsoundnya tenet tenet Nah, tring wak. kuing. Iya. Masa gitu backsoundnya? Ya jadi gue di sini pengen share pengalaman. Alhamdulillah udah sama Bimo kenal dari 7 tahun lalu kali Bim ya. Di daerah Kemang kan kita sama-sama di ruang kreatif. Iya. Terus kerja kenal yang tadi menyambung yang tadi Bim kita Ya. kenal di studio. Seperti yang kita tahu semua, beliau bukan sembarang beliau ini adalah salah satu godfather VO kekinian. Keren. Emang iya, saya memang iya gitu. Iya kan? Jadi nggak usah dipuji gini, saya iya. Bener. Nah terus tiba-tiba pas gua lihat podcast Malam Kliwon, ngikutin episode-episode lah, ini gue kayak kenal nih, oh ternyata Bimo. Wah ya udah, terus di sini gue pengen share pengalaman. Ini Bim, karena gue udah akrab sama lu nih, jadi kayaknya temanya kehidupan pribadi gue ya. Tapi ini perlu digarisbawahi, ini tanpa paksaan dan Mas Bowie. Iya. It's okay ya Mas ya untuk Aman. menceritakan ya. Oke. Maaf Siap. jika cukup vulgar loh ini. Iya. Gak apa-apa lah. Nah jadi dulu waktu gue pernah nikah terus gue cerai, itu pernah pokoknya langsung kepada intinya aja, karena kalau diceritain sebelumnya juga kan boring ya. Begitu waktu itu gue mengalami perceraian, gue ketemu salah satu dari orang yang mengajarkan tentang Islam, tapi bungkusannya tuh manunggaling kaulo Gusti, yang dimana itu adalah mengenal jati diri lo dan mengenal Tuhan lo. Nah terus karena namanya juga orang lagi goyang, kan biasa larinya kalau nggak ke drugs, Alkohol, mabok-mabokan, alkohol ya, atau begajulan, atau belok banget ke spiritual. hijrah, iya. mencari Ibaratnya gitu. mencari Tuhannya lah. Iya, cari Nah sandaran. gue yang ke arah situ tuh, karena memperbaiki pernikahan gue yang juga gagal juga akhirnya. Dan memang ternyata alhamdulillah itu pertolongan Allah tuh bro. Karena waktu itu gue kan parah banget goyangnya, sampai baru gue sadarin sampai sekarang gue kayak begini, punya anak lagi dari istri yang kedua. Baru deh tuh, oh ternyata ini gue harus ketemu istri gue yang kedua ini. Nah di tengah-tengah perjalanan itu tuh banyak yang aneh-aneh tuh Bim. Di tengah perjalanan untuk udah sama istri kedua. Iya, sebelum sampai pas istri kedua, sampai pas punya anak itu. Oh, oke. Iya. Gitu. Nah, itu ceritanya di situnya tuh intinya. Jadi di dalam hidup gua kan banyak ya, dulu gue juga ada pengalaman-pengalaman misteri, pengalaman-pengalaman aneh-aneh gitulah. Oh iya. Iya banyak. Kayak gua di Bali, ini yang ekstrim-ekstrim aja ya. Iya. Gue di Bali dulu pernah tenggelam bro. Harusnya gue udah mati di depan Hotel Padma di Kuta. Tahu tuh gue hotelnya. Iya kan. Itu kan gue berenang di yang di lautnya tuh ada itu loh, bendera merah itu loh. Iya. Itu kan maksudnya harus kencang ya. Iya. Gue kagak ngerti, jadi gue main berenang aja di situ. Wah keseret, dan gue nggak bisa berenang posisi bro. Gue posisi nggak bisa berenang, terus gue berenang kelelap. Temen gue waktu itu pas lagi di daratan, gue udah nyampe tengah, gue minta tolong gitu, dia nggak bisa lihat. Pas dia lihat gue udah lumayan ke tengah tuh bro, ngelewatin benderanya. Jadi jauh banget, udah kecil lah, orang-orang udah kecil-kecil. Terus dia mau bawa gue untuk ke daratan, tapi gue nggak bisa berenang. Jadi gue bukan berenang ngikutin arus, tapi gue ngelawan, jadi gue kebalik
kegulung-gulung terus tuh loh. Nah udah habis itu gue saking minum banyaknya air banyak gitu, udah mau pingsan, tiba-tiba gue tangan gue ditarik gini sama gue nggak tahu ada orang narik gue begini, terus tiba-tiba gue udah pingsan. Oh pingsan? Iya udah gelap gitulah, karena gue udah gitu udah gak bisa berenang, udah pingsan. Terus habis itu gue pas lagi ke daratan udah banyak orang, udah ada anak-anak kecil, udah ternyata gue pas digini-gini terus gue kurang air banyak gitu loh. Kan gue hidup sadar lagi tuh. Sadar lagi. Nah pas gue ditanya-tanya tuh, gue siapa yang nolongin gue? Iya gue kira lo udah mati tadi, kata teman gue, soalnya gue juga nggak bisa narik lo ke sini tadi. Tiba-tiba aja lo pingsan, terus lo udah di depan gue, jadi gue udah dia lagi berenang di situ, terus gue udah di depannya dia, terus gue ke bawah ombak gitu loh. Tapi gue seingat gue ada orang yang narik tangan gue, gitu. Dan orangnya juga nggak ada pas di situ, pas gue lagi gitu, orangnya nggak kayak ngeliatin. Terus alhamdulillah dia selamat, nggak ada. Itu saya ingat gue tuh kayak dia server gitu apa gue nggak tahu, dia orang terus narik gitu. Pengalaman gitu tuh banyak banget. Ada itu, terus gempa bumi di Jogja yang tahun 2000, mundur lagi gempa bumi di Jogja yang gede banget waktu itu. Itu gue habis main di Via Cafe. Kalau di sini ada orang Jogja yang nonton, di Prawiro Taman tuh ada Via Cafe yang terkenal. Gue tuh udah main band kan bro waktu kuliah di Jogja. Habis dari situ gue party ke Bintang Cafe di Sosrawijayan. Nah itu reggae tuh kan. Mabuk banget, gue udah minum banyak banget. Habis itu begitu udah pulang gitu, gue ingat banget tuh 2:30 jam 2 lewat naik motor itu. Oh iya buat teman-teman, gue dulu kuliah di Jogja, jadi ini waktu pada saat gue kuliah di Jogja. Nah terus habis itu pojok Beteng Wetan kan rumah gue ke kiri, Brontokusuman. Nah gue udah ngekos di daerah Pelengkung Gading. Iya. Gue udah ngekos itu, terus tuh suara kencang banget tuh di dalam diri gue, bahwa lo udah nggak usah pulang, udah mendingan lo ke kosan lo yang baru. Nanti kalau lo pulang mbahmu marah nesu. Kan soalnya gue tuh dibilang kowe iki sekolah kuliah malah gedombrengan. Bali nih esok terus, pulangnya pagi terus, lo kuliah gedombrengan ngapain sih? Udah lo mendingan ke kosan baru. Tapi kan tuh dialog tuh di situ bro, gue di posisi mabok banget naik motor karena udah sepi kan jalan. Jadi antara gue mau pulang atau gue mau itu gue sempet berhenti. Gue lihat langit indah banget bro, cerah, bintang banyak. Jadi gue kayak aduh gue mau pulang apa gue kemana. Udah gak sadar banget, udah kekobaman, ketenggongan kalau kata anak gaul. Udah ketenggongan. Udah tuh habis itu pas gue balik ke kanan gitu, pas gue belok kanan ke Pelengkung Gading ke kosan gue, karena kan belum ada kasur, belum ada macam-macam. Kamar gue tuh gue baru gue bayar. Gue ke kamar teman gue di situ kan, anak-anak band pada main di situ. Woi, wow, dari mana? Biasa dari Bintang. Gue numpang tidur ya, gue capek banget nih, ngantuk, mabuk banget nih gue. Yowes kono turu. Mereka lagi pada main PS. Udah itu main PS terus baru gue merem. Gempa gitu pada. Jadi gue seingat gue tuh gue tidur berarti jam 3-an. Gue ngobrol cuma bentar, ngerokok, terus gue tidur masih pakai baju main lagi. Maksudnya belum ganti baju karena emang kamar gue bukan di situ, di rumah gue. Wah itu udah terang tapi masih abis subuh-subuh gitu loh bro. Berebutan gue tuh bertiga satu kamar. Wah mau berdiri nggak bisa. Gludak. Keluar pintu kan susah. Padahal nggak dikunci tapi memegang pintu itu limbung banget ya. Pas gue keluar gitu lompat. Wah semua pada lompat gitu. Gue liat yang listrik begini bro. Tang. Jadi tuh begini gempanya. Iya. Jadi gue waduh ini gempa beneran nih. Bunyinya kencang banget. Gitu terus dang. Mau berdiri nggak bisa udah. Wah pada nangis. Semua orang kos-kosan keluar pada nangis. Wah gila nih, nggak bener nih gempanya nih, beneran ternyata. Lah yo tenanan piye to kowe? Pada berdarah-darah gitu kan. Tapi aku ngeleh, gue kan kalau pagi harus makan. Kowe neng dia? Mikir perut. Gue mau keluar dulu deh. Gue keluar naik motor, gue mau cari makan. Pas gue keluar bro, itu udah kayak film yang film-film bukan nah film-film Amerika. Semua orang pada lari bro, ribuan orang. Tsunami. Jadi semua orang ada yang pakai daster doang. Wah, gila. Ada yang pakai celana pendek doang, nggak pakai baju. Ada anak kecil masih pakai anduk.
Wah pokoknya parah banget, itu rame, jadi satu jalan orang semua. Nah gue dari keluar kosan ke mana namanya Jalan Raya, terus posisinya tuh di depan Maga Swalayan, kosan gue kalau di Jogja. Jadi ini Perairan Taman, Tirto Dipuran, Suryo Diningrat tuh satu arah gitu kan, tuh daerah turis. Ini ada Maga Swalayan, gue di sininya nih. Nah jadi tuh dari arah Jalan Parangtritis bro orang semua tuh. Jadi satu jalan tuh orang semua kayak film-film Armageddon gitu. Bro, terus habis itu gue lari sampai polsek sampai pos polisi Pelengkung Gading. Ada Pelengkung Gading itu. Stop, ini hanya isu gitu. Polisinya pakai toa. Wah, gue udah berarti udah ngos-ngosan gitu. Untung gue masih rapi bro. Cuma kalau gue pakai kolor doang tidur kan malu juga ya. Itu udah nggak mikirin apa tuh bener. Udah nggak mikirin diri sendiri dah. Nah terus habis itu gue di Pelengkung Gading itu stop, orang-orang masih pada lari, ada yang naik motor, ada yang wah macam-macam gitu. Dan ini semua hanya isu saudara-saudara, tidak ada tsunami. Jawa. Gue ke rumah eyang gue bro, yang harusnya gue pulang semalam itu rata. Karena gue mau nyari makanan kan. Gue lapar banget, udah lanjutinnya ke rumah eyang gue lah. Wah toh udah rata bro. Tuh masih ada tuh dokumentasi di handphone gue, harus gue cari rumahnya dari before after. Itu boleh tuh mas kalau ada ya. Ntar gue cari dulu ya. Harusnya sih ada di file Instagram, udah gue save, pernah gue post soalnya. Nah terus tuh 2000 sekian, nih yang 2000 udah bisa dibenerin rumahnya. Nah pas gue pulang, pas gue nyampe rumah, itu orang-orang pada teriak-teriak, lah iki bocah. Jadi lagi pada nyariin gue bro di reruntuhan. Gue dengan nyantainya gitu, ada apaan sih gitu. Iki bocah bajigur, kamu lagi dicariin sama keluarga lah semua gitu, nih lo warga-warga sini. Jadi lagi nyariin karena kamar gue paling depan, kalau gue tidur di situ udah mati. Kasur gue pun kan atap tuh kan apa plafon itu kan kalau runtuh kan ada kerangkanya tuh bro, kayu-kayunya kalau rumah zaman dulu. Nah itu udah nancep semua di kasur gue. Iya, kaso ya. Udah nancep di kasur. Jadi posisi, dan itu kamar gue tuh nggak ada pintu keluar, kamar gue tuh cuma ada jendela. Oh nggak ada pintunya? Nggak ada pintunya, harus lewat dalam karena itu rumah Jawa zaman dulu. Jadi bukan yang kamar terus keluar gitu. Kamar gue tuh paling depan tapi nggak ada pintu keluar, ada jendela. Ya kalau misalnya gue tidur di situ juga gue udah satu gue nggak ada sholat subuh, kedua gue mabuk berat, udah pasti nggak bangun, udah pasti mati lah. Jadi udah singkat cerita, itu yang cerita kedua kan ya. Gue ada pengalaman gitu lagi, selamat lagi. Harusnya gue mati pertama tuh di pantai, kedua itu mati banyak lah. Nah yang terus habis itu yang ke topik pembicaraan kita, gue ketemu guru itu pas lagi gue cerai bro. Posisi cerai, belum pacaran nih sama yang sekarang. Belajar gue. Maaf mas, kalau boleh tahu daerah mana? Daerah dekat Lebak Bulus lah. Oh masih di Jakarta ya? Ini maksudnya ininya kan? Rumah gurunya kan? Iya rumah gurunya maksudnya. Jakarta ya? Iya. Di situ daerah-daerah dekat Lebak Bulus. Oh, gue kira kan kalau belajar kayak gini, let's say di mana gitu Iya, ya? Harus di desa ya? Iya. Di pelosok ya? Iya di. Enggak nih. Ini orang-orang kota juga. Oh, oke. Di sini juga. Tahun berapa mas? Berarti? Tuh gue lupa. Pertama kali ketemu tuh? Apa ya? Gue married tuh udah 5 tahun. Mungkin sekitar 12 tahun lalu kali ya. Oh 2012? enggak. Itu 2006 2014 2015. Oke, 9 tahun lalu lah ya. Ya 9 tahun lalu benar, 2015 tuh. Nah terus habis itu gue belajar tuh bro sama dia, karena yang rekomendasiin teman dekat juga. Wah ini bro, lu kan lagi dirundung masalah, belajarlah sama orang ini bro, dia ilmunya tinggi banget bro. Wah pokoknya ilmunya bisa ngerti ini, bisa ngerti itu. Maksudnya ngerti ini tuh kayak lo kalau mau kena musibah bisa ngerti, lo mau mati lo bisa ngerti. Gitu-gitu udah tinggi banget. Apa sih yang lebih tinggi daripada lo bisa tahu pas lo mati? Menurut gue itu ilmu paling tinggi lah. Jadi kita bisa siap-siap gitu loh. Iya juga sih, benar. Nah terus habis itu nanti lo bisa karir lo jadi bagus, pokoknya urusan jadi gampang. Di situ gue belajar. Ya itu ceritanya. Wah, dan pertama kesana tanpa keraguan atau keyakinan, malah terlalu yakin. Oh iya. Nggak ada keraguan karena kan rekomendasi dari teman dekat. Posisi lagi linglung. Guru ini masih ada sekarang? Masih ada kali, nggak tahu, gue udah nggak pernah ketemu. Kayaknya juga
sulit juga kali hidupnya dia. Orang akhir-akhirnya udah banyak ditinggalin murid-muridnya juga. Oke. Tapi Ketahuan belangnya gitu. iya Mas Bowie, momen apa yang akhirnya bikin lu sadar kalau kayaknya nih Sesat. aliran ini sesat deh Iya. gitu. Nah itu Kan awalnya lu antusias banget dan yakin kan? iya bahkan sama istri gue yang sekarang ini juga dulu gue sempet bahasanya kayak ngedakwahin dia bro. Padahal istri gue yang sekarang ini luar biasa lah. Dari bukannya karena nih bakal nonton terus gue bagus-bagusin ya Beb. Ya udah Enggak. sih. Terus Ntar kan dia masih gitu kalau di rumah, kamu nih mentang-mentang gini ya. itu lagi Jadi seneng bercanda. Mas. Iya. Itu. Iya. Dia baca Quran apa namanya makrot sama tajwidnya mantap. Bener. Oke. Terus hafal surat-surat panjang. Soal pernah apa ngulik banget lah. Tapi posisinya di situ gue kayak ngedawain. Ini yang bener nih yang gue jalanin gitu. Nah itu bahkan gue sampai istri gue Iya. sekarang gue suruh Ikutin ini ikut yang bener gue, nih jalannya. iya aliran gue itu, Islam gue itu. Jadi terus akhirnya udah terus merit, punya anak, baru gue sadar setelah tangan gue patah. Oke. Mas, sebelum tangan patah deh. Ini gua mau ngulik ini boleh ya? Boleh Dikit-dikit ya. Apa yang membuat Mas Bowie ini sebelum akhirnya tersadar? Ya. Apa yang Mas Bowie dapat di perguruan inilah boleh Yang di- dibilang gitu. Yang dijalanin Yang deh. dijalani atau Wah, itu yang ritual. didapat gitu. Kalau itu gue nggak bisa cerita soalnya ritual-ritual rahasia sih bro. Oh Maksudnya ya, nggak apa-apa. kalau gue omongin nanti malah satu gue yang bakal dicela sama penonton. Ya bego lu lagi ngapain sih mau ngelakuin gitu. Ya enggak namanya juga Ya kan orang proses. Ya, bagian yang ini yang gue nggak bisa cerita nih Bil. Ya, nggak apa-apa, nggak Jadi ada apa-apa. ritual-ritual rahasia yang sebenarnya itu cuman apa ya? Mungkin ya ada-adaannya apa namanya? Bisa-bisaannya si gurunya. guru itu Gurunya aja. Iya, soalnya kan Oke. kalau misalkan yang kita tahu gitu ya, ada aliran yang memang sesat, kayak misalkan di Islam nggak ada nih kewajiban untuk menyetor sekian uang untuk dapat pahala gitu atau menebus dosa. Kan ada yang melakukan kayak gitu. Ya ada. Itu Nah, juga ada. Oh, ada di situ. Itu ada. Tapi bukan lebih nebus dosa, lebih kepada bakti kepada guru. Kalau itu mah normal. Tetap harus Karena waktu itu gue merasa ditolong. Waktu Iya, itu gue iya, merasa ada manfaatnya belajar di situ toh. Iya, Jadi kan iya. mau nggak mau gue, kalau gue ada rezeki gue sisihin lah buat guru gue Ya. gitu. Tanpa paksaan kalau itu. Ya. Oke. Itu mah tanpa Nah paksaan. itu maksud gua Mas. Yang lo dapat manfaatnya apa saat itu? Kesejukan hati dan batin kah? Oh lebih ke jumawa. Kalau yang Oh. makanya ini kita ngomong di sini bro, topiknya karena podcast malam Kliwon. Jadi posisinya tuh kalau misalnya belajar ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu ya, ini bukan cuma Islam ya, kan kepercayaan banyak ya bro. Belajar ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu tuh jadinya lo ke jumawa sama lo ngerasa diri lo paling bener, yang lain tuh lo masih di bawah gue semua lo. Oke. Tapi posisi kita begitu nggak nyadar lo. Oke. Maksudnya ya namanya tersesat ya bro. Kalau kata kitab kan janganlah kau menjadi orang-orang yang tersesat. Ya kalau lo tersesat emang lo nyadar, kayak lo salah jalan kan lo juga nggak nyadar. Nyadarnya baru loh kok gue nggak nyampe Iya, ya. pas udah mentok. Iya kalau nggak pas udah mentok Iya, baru nyadar baru sadar. anjir kayak gue salah jalan nih. Iya. Oh ternyata makna kata tersesat tuh itu. Jadi lo nggak bakal tahu lo salah padahal lo salah. Nah menyambung dari bahasa lo tadi, pertanyaan lo tadi, bahasa itu adalah lo ngerasa benar, ngerasa jumawa, yang lain ilmunya di bawah lo. Nah itu yang gua rasain itu tuh. Jadi bukan kesejukan hati. Wah. Tapi banyak kemudahan di hidup gua. Misalnya waktu itu lagi Java Jazz, gue inget. Lo baca doa, kamu baca doa ini. Baca doa ini ntar dipermudah. Misalnya orang-orang bisa lebih simpatik, kamu mau ini bisa lebih gampang. Nah itu posisi gue mau ngantri makanan tuh bro. Gue amalin doanya, gue baca. Tiba-tiba yang depan pergi kebelet kencing. Terus tiba-tiba yang depan, mas duluan aja mas, gak apa mas, saya lagi nungguin ini cewek saya. Lu gimana caranya? Tapi itu sebenarnya cuma kebetulan. Jadi gue Iya. anjrit, bisa nih ternyata Bisa. doanya. Jadi gue cepat dapat makan gitu loh bro. Iya. Iya, padahal mah karena lu rockstar aja gak sih? Kagak Silakan, Maksud Mas. gua gitu. Apalagi Kagak Java gitu. Jazz. Orang lagi di kantin. Apalagi Java Jazz, bro. Gak ada yang kebetulan untuk Iya. seorang rockstar. Iya itu bener-bener nih enggak. Posisi bukan gue rockstar, Ini posisi. Java Jazz yang gua ketemu sama lo itu belum? Yang gua kasih bir. Ingat gak? Wah gue lupa Itu bro. sebelum Covid kan? Iya sebelum, Sebelum COVID. COVID jauh-jauh. Iya. Iya jauh. Gua waktu itu nge-MC di booth. Ini bir. Bukan Bir. yang itu deh. Oh, bukan Gue belum yang kenal itu. lo soalnya. Udah.
Enggak, yang di Java Jazz yang gue belum kenal Oh lo. iya. Terus kan Java Jazz yang lain. gue juga kalau ngantri, waduh, duluan bang. Gitu. Iya, kagak lah. silakan Mas. Iya. Dia mau ngencing. Bisa itu mah kalah-kalahan dia aja. Kayak gitu tuh Iya, abang-abang iya. kayak gitu bro. Terus ada beberapa kali gue ada kayak apa namanya nih, kalau ini sama istri gue ya, lagi ngamalin doa itu, tiba-tiba di depan mobil kita mobil yang di depan kita keguling, buk, bener-bener di depan kita. Oh. Yang kita jadi berpikir, gila, astagfirullahaladzim, harusnya gue tuh yang keguling, bener-bener di depan kita. Oke. Tiba-tiba oleng-oleng duar gitu loh. Itu kayak dilindungin Iya, gitu. iya, Tapi iya. terus sama gurunya dibumbuin, wah itu kamu dilindungin malaikat itu. Ya elah, maksud gue ya nggak usah diomongin juga kali, itu kan mungkin juga jadinya jadi bikin psikologis kita kena gitu loh bro. Iya. Gua percaya Jadi banget nih. sugesti akhirnya. Ya suges. Mas Betul. maaf, ini berarti gue perjelas lagi gitu ya. Maaf banget itu tanpa menyinggung Gak apa-apa, atau gak usah minta gimana. maaf, belum lebaran bro. Iya Bentar, benar. lebaran aja. Maaf mah kapan aja mas. Lah kita mau Natalan dikit Iya, lagi. iya. Nah ini diajarkannya berarti bukan as a spiritual yang kita tahu. Kalau spiritual kan ke orang pintar, ke dukun gitu ya, atau Ya. kemanapun bahasanya. Ini bungkusnya Islam, Iya. Religi. religi. Tapi bukan yang syariat ya, bukan Islam pada umumnya ya. Ini Islam ilmu tinggi bahasanya. Jadi banyak juga orang-orang terkenal ataupun seniman, terutama dalam hal ini kan karena kita lingkarannya seniman ya, yang belajar ilmu-ilmu gini banyak juga. Walaupun bukan di tempat yang gue belajar, tapi banyak itu cabang-cabangnya bro. Oke. Ya Islam kejawen, Islam eling, Islam gitulah, Islam yang ilmu-ilmu Macem-macem ya. tinggi Islam gitulah yang. Tapi saat itu Mas Bobi masih melaksanakan syariat Islam. Enggak Mas? dong. Oh, Puasa sholat gue enggak? kagak puasa. Enggak sholat, enggak puasa. Enggak, ngebak sih ya. Wah gila, ada Bangga banget bro gue dulu dengan itunya. Oh gitu. Iya, itu yang bikin gue, ya Allah kok gue dulu bisa begini, kenapa ya? Apa aturannya mas dari Iya. ajaran ini berarti? Aturannya? Mengamalkan apa berarti? Rulesnya apa berarti? Rulesnya udah lo, pokoknya intinya lo harus ada sesi meditasinya itu tiap malam yang dibilang itu zikiran. Ah, oke. Zikiran bro, untuk Oke. mendekatkan diri atau untuk bertemu Iya. dengan Tuhan Tuhan. lo, yang dimana itu tiap malam lo lakuin Mm-mm. di atas jam 12, Mm-mm. dan lo baca doa-doa yang dikasih. Banyak meditasi juga ya. Ya itu Oke. ya itu meditasi kan bahasa umum ya. Iya. Bahasa apa namanya, bahasa khususnya kan ada tawasulan orang Iya. Islam. Iya. Ada apa namanya, yoga kalau orang Hindu. Iya. Gitu-gitu kan. Iya. Jadi kan banyak. Nah itu ada kayak gitu-gitunya bro. Berarti yang wajib-wajib di umumnya Nah, kita iya tuh betul, nggak yang umumnya dilaksanain. Yang syariat bahasanya bro, Iya. yang syariatnya nggak gue lakuin. Sholat 5 waktu enggak, Puasa enggak. puasa kagak, apa namanya Zakat. tuh. Kalau itu mungkin gue nganggepnya jadi ngasih pas ngasih Iya, guru itu kali ya. iya. Terus apa namanya, si halalan toiban kagak ya, gue kan minum bir, Iya. mabok gitu. Iya. Gue tabrak semua lah rulesnya bro. Karena apa? Karena gue udah ketemu Tuhan gue. Gitu, weh gila. Gila. Sangar gak sih lo? Ketemu Udah ketemu Tuhan, Tuhan anjir. bro. Tuhan ya. Iya itu dia. Ada ilmu-ilmu gini tuh ada bro. Masih ketemu Tuhan berarti masih ada percayanya juga nih ke Tuhannya gitu ya. Ada. Nah pasti lah ada. orang udah ketemu. Iya, Lo udah, cuma dia nggak ngejalanin syariatnya gitu. Tabrak. karena langsung udah ke atas ngerasa gitu. bestie kan. Iya, karena Lo udah udah ngerasa orang pilihan. Lo udah ngerasa orang pilihan. Karena yang tadi Tuhan itu udah di dalam diri kita gitu. Manunggaling Kaulo Gusti kan Iya. secara sederhana kayak gitu kan. Yang sebenarnya emang ada di dalam diri kita. Iya, maksudnya Iya Tuhan nggak itu usah cari yang kemana-mana. sebenarnya memang ada di dalam dari secara harafiahnya, tapi ini diiniin lagi, di elaborate lagi ibarat kata. Oh. Alhamdulillahnya gue nggak korset bro. Banyak yang korset belajar ginian. Iyalah lo, dunianya lain. Nah tadi itu yang menyambung yang meditasi itu bro, itu kan lo bukan ketemu itu. Nah lo tuh ketemu jin, setan, iblis, Iya. semuanya karena doa yang lo baca itu bro, itu portalnya kebuka. Jadi kan lo kalau misalnya lo baca doa tapi lo bukan untuk emang lo lillahi ta'ala bahasanya, Iya, bukan nggak ke lillahi Allah, ta'ala. tujuan lo bukan ke situ, niat lo itu kan portalnya tetap kebuka, tapi yang masuk yang lain bro. Iya. Oke, apa yang pernah ditemuin mas? Waduh,
macam-macam lah bro. Ada Yang paling ini deh mas, yang lu ngerasa ini yang gue inget ya. Iya. Yang gue inget pas gue lagi berdua gitu tuh posisi waktu itu di Bandung tuh. Malam-malam kita udah suasana dingin di daerah Lembang, gue masih inget banget tuh. Terus apa namanya, dingin banget di atas jam 12 malam, sepi banget. Terus tiba-tiba ada yang ke depan muka gue gitu bro. Nah itu warnanya silver gitu, warnanya silver, matanya putih, tapi bersinar gitu. Semuanya selubungnya sinar gitu. Terus tapi nggak satu badan ya, karena dia kan terbang, jadi kayak ngeliatin gue gitu. Tapi di depan ngomong apa dia? nggak ada nih, ngeliatin gue doang. Mukanya putih, matanya putih, mukanya silver. Bawa kaleng cat nggak? Langsung manusia silver. Iya, manusia silver ya. Ya Kira kan. condong. Ya kayak gitu-gitu lah bro. Iya, Maksudnya iya. kan ya elah. Terus katanya kan biasa kan kalau habis gitu kan kita selesai gitu, wah tadi saya ketemu ini pak, saya ketemu ini. Biasa kan konsultasi ya. Ya, dia ngejelasin. Wah, itu malaikat, kamu udah ketemu. Malaikat tuh bentuknya gitu. Kalau jin itu auranya merah, hitam. Nah kalau malaikat tuh putih, cenderung ke silver. Ya gue percaya aja lagi pada waktu itu. Oke. Berapa lama tuh Mas berarti menjalani itu proses ini nih? 6 tahunan. Kenyamanan 6 ini tahunan, tuh 6 6 tahunan tahun, ada iya, ya? lama. Wih lama lah. Sampai akhirnya ada kejadian yang bikin tangan lo patah. Dan di situ lo sadar nih ngaco nih ajaran gitu. Iya, Oh itu titiknya ya Mas ya? iya. Di situ titik baliknya bro. Ya itu tadi yang tragedi ketiga berarti. Tragedi satu pantai yang harus kedua, gue mati, Jogja gempa bumi. Mm. Nah terus habis itu yang si jatuh ini, yang gue jatuh di Tempat. salah satu tempat kreatif, seni kreatif di Jakarta. Sedap. Mantap. Iya, Ternyata teman-teman pasti itu tahu lah. angker banget bro. Wah, aduh, gue kalau inget-inget itu ngeri banget itu Kayak bro. apa sih mas kronologinya? Jatuhnya tuh Ya kayak biasa main pada saat itu gue lagi main, tapi tempat itu baru dibuka. Iya. bener. Kalau sekarang mungkin mah udah udah rame. kabur semua, udah pergi orang, aduh, Iya. udah Iya, banyak iya. manusianya nih. Iya, iya, iya. Usirin kan ya. Mm-mm. Nah terus waktu itu apa namanya? Waktu itu main sama band gue itu yang GBS itu. Mm-mm. Terus habis itu soundcheck sore, harus pulang gue bro. Karena habis soundcheck itu, ya karena itu tadi, habis soundcheck jedanya ke main lama. Oh ya. Gue Balik main dulu. sini, pulang dulu lah. Nah tapi di sini juga ada ini juga nih bro, ada. Jadi kan gue udah ngikutin podcast Malam Kliwon dengan cerita-cerita yang banyak gue lihat tuh juga ya teman-teman ya. Kalau di pengalaman hidup gue, ketika lo lihat atau lo mengalami kejadian-kejadian horor, sebut aja horor lah ya, itu tuh biasa energi lo tuh yang negatif lagi nyambung sama energi negatif di tempat tersebut. Oke. Klak nyambung gitu, baru dia tuh si setan itu bisa memainkan lo sesuai dengan yang dia mau. Karena perlindungan kita hilang bro. Nah itu yang terjadi sama gua. Jadi waktu gua pulang, tar dulu gua deskripsiin dulu ya. Kan tempatnya kan masih semak-semak tuh, tempat parkir mobilnya. Iya, bangunan lama. Gue parkir, anjir cuma satu mobil doang gini, susah banget lagi. Ada jalan dua begitu bro. Jadi jalanan pintu belakangnya tuh ada rel dua ke atas gitu, yang kayak tempat cuci mobil. Ya. Tapi lo harus jalan lurus terus sampai ujung. Anjir, mana gua oleng gini lagi kalau nyetir tempatnya kecil. Kalau gua jatuh brak udah tuh. Gini amat nih tempat ya. Udah terus masuk tuh merinding berapa kali, udahlah standar lu tuh ya. Alarm udah bunyi lah. Wah, ini tempat kayaknya nih banyak banget nih. Apalagi gue masih yang kayak Islam. Iya. Masih bukan Islam, masih ke apa namanya? Aliran Ke tadi lah. aliran yang Iya. tadi itu tuh. Jadi gue kayak wah nih tempat gini wah. Sok-sok menelisik gitu loh. Iya. Udah habis gua apa namanya? Parkir gitu ke tempatnya. Wah, iya nih gerang banget nih. Selesai soundcheck, gue pulang. Gue amarah banget tuh bro di situ, gak tau bawaannya pengen marah-marah aja. Nah terus potong ceritanya biar cepet. Bini gue lagi nyusuin, anak gue kan kembar nih bro. Ya. Bini gue lagi nyusuin, terus gue tuh mau nyari ojek, kagak dapet. Karena posisinya mobil udah gue tinggal di sana kan. Gue balik naik ojek biar cepet, tapi gak dapet dan gue takut telat. Yang sebenarnya pas gue nyampe sana juga masih lama juga, masih sejaman baru gue main. Tapi di rumah gue teriak-teriak. Ini juga jangan dicontoh ya teman-teman ya. Maksudnya gue menzolimi istri gue bro. Wah gue anger management dah emang dah. Iya. Maksudnya harus ikut anger management, gila. Bini gue maki-maki padahal lagi
nyusuin anak 2. Terus wah kata-kata yang parah banget keluar dah, yang nih gue telat nih, gimana nih, lo kok ngurusin bayi terus sih, gue tolong dong cariin gue gojek dong, anjing tai lah lo bangsat. Gue padahal dia lagi posisi gitu sampai dia nangis. Wah itu gue jahat banget sih. Pasti dia luar biasa banget sih waktu itu ngertiin gue ya. Terus udah gue marah-marah gitu, dapat kan ojeknya, gue nyampe sana, intinya gue udah marah-marah, gue maki-maki sampai dia nangis tuh. Nangisnya parah deh. Anak gue masih bayi ya Allah. Pembantu gue juga ngeliat kayak, Pak kenapa sih kok sampai gitu banget. Ah tai lo semua, gue kan mau main, gue mau kerja nih gitu-gitu. Wah pas gue main lagu terakhir bro, jatuh gue. Ternyata bukan jatuh, terbang. Kru gue yang ngomong, Mas Bowie lu tuh tadi terbang, gue lihat. Ada saksinya. Lu lagi ini. Ya kan gue main drum, terus habis itu gue ada kayak stage act lah. Stage act. Naik drum gue roboh, bro. Gue ke drum sebelah. Drum sebelah tuh ada, karena ada drummer lain gue juga ada drum setnya kan. Pindah sebelah gue mainin. Pas gue tungces, gue melayang ke belakang bro. Dari situ gue jatuh, bruak, tangan gue bang langsung ngek. Patah. Wah sakit banget itu. Duh gue masih ingat rasanya ngilu-ngilu. Ini bekas ini. Oh iya ini nih. Nih. Damn. Ini jadi semua sekarang besi nih dalamnya. Iya. Masih Mas sekarang. Itu jatuh Masih dari, dong, nggak bakal dicopot karena di sumsum. Jadi sumsum gue ditusukin besi gitu. Jadi dari sini sampai sini besi. Bunyi mulu bro kalau di metal airport. detector. Iya. cyborg yang jadi cyborg. Gitu. Itu Jadi berapa tinggi Mas? ya dari atap Innova lah. Tinggi. Lo duduk di atas atap Innova, cuman bukan duduk di atap ya, lo pakai kursi drum, tapi di atas atap Innova lo duduk, terus lo kayak dijorokin gitu. Ke belakang ya? Jatuh ke belakang itu, bruak, mendaratnya pakai tangan kiri. Itu langsung kayak semut-semut gitu loh. Pas gue berdiri, kan gue tetap mau main kan ya. Wah, pas gue berdiri tangan gue goyang gitu bro. Iya, ya patah. Kan jadi lucu ya. Lucunya apa? Ketika sekarang gue cerita, pas gue gagah banget kan, gue gagah perkasa, gue tai lu anjing bangsat, gue mau kerja. Pulang-pulang gue nangis. Bini gue bukan kenapa. Mabi, gue tangan gue patah, aku kualat ya. Jadi gue sekarang jadi ketawa. Aduh, gue jadi culun banget ya. Iya. Terus gue balik ya elah, sedih aja bini gue. Kan gue gak bisa kerja lagi bro. Iya. Dibalik dikatain gak sama bini? Makanya lo tai lo jadi suami gitu. Pencot gini-gini enggak? Itu anjir itu kata-kata. Siapa tahu jadi kata-kata limo, kalau orang limo gitu. Pencet. Gue masuk gitu. Ya aku jatuh nih. Aduh aku minta maaf ya tadi kayak gini-gini. Aduh jam segini lagi mana ada. Gue udah di rumah sakit. Oh udah di rumah sakit nih posisinya. Oke. Enggak, udah pulang dari rumah sakit. Jadi gue tahu nih patah. Gue udah dapet ronsenannya. Oh, oke. Jadi gue pulang tuh berarti sekitar jam 2an tuh, jam 1, jam setengah 2 udah lah. dalam kondisi dibebat berarti kan? Enggak dibebet juga, cuman dikasih gituan doang, sanggahan. Kan di rumah sakit bukan bukan tempat pijit tradisional. Cuma pakai sanggahan doang kan. Karena kalau mau operasi ya harus stay di sana. Gue bilang enggak, gue mau ke pengobatan tradisional. Udah nggak apa-apa dok, saya mau pulang aja. Saya ada ada ya tempat ada yang saya iya. biasa dulu pernah kenapa-napa, saya berarti itu alternatif lah. Jadi gue dari setengah 2 pagi, jam 1 pagi tuh bro sampai nunggu subuh, buset. Sini gue kan tulangnya kan patah kan gitu tuh, jadi tajam ujung. Nancep ke sini, aduh gue sakit banget. Aduh, gak bisa tidur tuh. Ngilu banget bayangannya juga. Mas Bowie di ya gitu, jadi kayak oh ya sorry. Yeah. Ya jadi kayak gue ketusuk-tusuk gitu sambil tidur, sambil gue menyesali nasib gue. Masih di kepala yang ajaran itu tuh. Yang Jumawa itu. Masih sesat itu gue. Oke. Belum sadar juga tuh. Nah, itu tahu titik sadarnya dari mana, Mas? Ya udah, terus Turning kan point-nya masih apa? berguru itu kan. Nah udah, terus gue berobat ke yang yang ke si alternatif itu. Ya karena emang namanya juga patah, bahasanya orang nyebutnya patah tebu. Patah tebu tuh bener-bener yang dua gini dua ya. tapi tajam, ujungnya tajam tuh loh. Iya. Nah susah juga, orang udah beginiin dibebet-bebet gue masih main drum. Tuh posisi masih main drum tuh gue bro, walaupun gituin.
2 bulan doang Masih main. main satu tangan gitu. Udah berjalan terus, gue berobat gitu. Di tengah-tengah perjalanan gue itu, gue di awal COVID. Posisi tuh tidak di awal COVID, bro. Oke. Wah, COVID. Nah, guru gue itu suruh pindah ke Kemana? daerah puncak. Ini bakalan mau kiamat. Ini bakal mau dukon ini, nanti ada dukon. Kalau di Islam tuh ada dukon kalau kalian yang. Dia bilang gitu. Jadi kita harus Pas pindah ke sana semua. Gue pindah, bro, sama anak bini gue, ya Allah. Pindah? Pindah gue satu keluarga ke atas, hidup di ini Gadok itu. daerah-daerah Gadok itu benar. Nah, terus habis itu hidupnya ada rumah, ada halaman, ada apa? Pekarangannya kan gede rumahnya. Tapi rumahnya cuman 2 biji, yang satu rumah gurunya, satu rumah buat kita. Jadi beberapa keluarga hidup di dalam situ, rame-rame. Iya. Nah, yang nggak cukup tidur di tenda, gue tidur di tenda di belakang buat tenda. Jadi Ya gue Allah. Iya. Gila, Iya, berapa kayak- lama? kayak Mas? berbulan-bulan, bro. Ada Iya. kali hampir 3 bulan. Iya, kayak Gua di situ. aliran-aliran gitu kan kayak Aku gitu. nggak kan. tahu itu, Komunal hidupnya. Ya tapi ini kagak, ini cuman karena ingin menyambut bakal ada dukon, kata dia. Iya. Bakal ada bencana besar. Terus Dan- ngapain aja Mas di sana? Ya udah, Hidup tiap hari aja. begitu aja hidup. Cuma di tenda hidupnya. Terus akhirnya Mas, tangan lo Nah, gimana? udah kan. Heeh. Wah, pokoknya gua masih ngejalanin yang ritual-ritual itu, bro, tiap malam. Ya, Udah, terus apa? Wah, bini gua sih yang kuat sih, the best lah bini gua lah menurut gua yang ini ya, yang kehidupan gue yang gue jalanin yang Iya. aneh-aneh ini nih, bini gue bertahan di posisi gitu, terus masih sabar sama gue padahal gue udah cacat. Iya. Nah, terus habis itu gue dapet job ke Jakarta. Dapet job ke Jakarta itu gue di dalam tenda itu ngelakuin doa gue sendiri, bro. Maksudnya cara gue berdoa sendiri, nggak ngikutin yang Aliran itu. aliran itu. Tapi bodohnya gue juga nggak sholat 5 waktu. Jadi gue doa sebisa-bisanya gue berdoa. Maksudnya gue berkomunikasi dengan Tuhan aja deh. Iya. Gue curhat gitu nih, gimana ya Allah, saya kalau aku begini gimana, mohon pertolongan ya Allah. Udah nggak lama ada job ke Jakarta, gue ketemu sama teman lama gue di Pondok Bambu. Tangan masih aja pengkor, udah berapa bulan nih kayak begini nggak sembuh-sembuh, kata dia. 8 bulan sih, bro, nih udah mau 8 bulan depan. Lu tuh lo nih hubungin nih dokter ini, namanya Dokis, anak Vespa, temen gue juga, temannya Denny Casmala. Udah lo ke dia, beres, kata dia gitu. Oke. Di situ kan gue udah, ya juga kali ya, udah 8 bulan gue kekeh dengan pendirian gue bahwa gue nggak bisa sembuh nih. Karena guru gue pada saat itu waktu gue hidup di sana, kamu itu harus menerima kodar dan takdir. Dia bilang gitu. Kamu udah pasti begitu. Iya, ini kamu takdir harus- kamu. Kamu harus membayar dosa-dosamu dan perbuatanmu yang kemarin-kemarin dengan kayak begini ini. Ya. Udah jalanin aja gitu. Oke. Ya. Udah gitu. Wah, gila, gue percaya aja lagi, bro. Terus habis itu jadi Iya, lucu ceritanya. Iya. Udah, terus habis itu udah habis apa namanya? Gua Ketemu teman ketemu tadi. temen tadi, dikasih kartu nama, dikasih nomor telepon sama kartu namanya nih. Prakteknya di rumah sakit ini udah. Gue ke rumah sakitnya, aduh mas, saya itu ngikutin Mas Bowie main drum. Jangan sampai beginilah mas, ini sudah mau terjadi atrofi. Jadi atrofi tuh jadi tulang lo ntar mengecil, Iya, nyusut. menyusut, Iya, ya, nyusut. terus jadi udah nggak berfungsi lagi karena udah mati semua sarafnya. Oke. Udah 8 bulan loh, bro, gue begitu. Iya. Nah, terus habis itu ya udah, gimana dok? Ya udah, cepet-cepet operasi nih. Udah deh, kita operasi aja. Kapan Mas Boy bisa? Langsung aja kita tindakan. Di situ gue dipermudah semua, bro. Pas habis gue yang berdoa tadi, itu. iya. Udahlah, singkat cerita gue sembuh. Lah, ini gue sembuh nih. Gue gitu. Normal lagi ya. Tangan. Berarti kata dia kemarin salah, Iya. kagak bang ini salah dong. Wah, gue merunut-runut tuh, bro. Baru kayak tak ya, ada aha momennya ya. Iya, dari situ baru deh gue. Wah, nih salah nih semua nih. Iya, nerima kamu harus. Bini gue suruh nyerahin gue lagi waktu itu posisinya. Dia yang nyuruh. Iya. Si guru lu itu Iya. nyuruh. Ini semua tuh kayak orang-orang kayak begini nih yang ikut-ikut ajaran-ajaran kayak gini dan punya guru yang menurut gua sesat, melenceng gitu. Pasti dia semuanya tuh tergantung apa kata guru, dan gurunya cenderung mendikte, bro. Iya, ngedikte terus ya.
Oke, terus akhirnya lu keluar ngomong nggak atau gimana? Mas? Gue udah cabut aja, udah itu nggak bener nih. Cabut aja, udah cabut. Oke. Gitu dengan apa namanya, dengan masih ketakutan kena kutukan lah, Iya. kualat lah, apalah gitu. Enggak, bohong nih semuanya, bohong, nggak bener nih. Oke. Gitu. Lu cabut dari Gadok lagi, Cabut, udah gua ke balik Jakarta lagi. kagak ada apa-apa ke kiamat sampai sekarang. Jadi kan gue mikir, Anjir, sampai pindah ke sana rame-rame ketemu Iya, bro. kiamat. sampai nyetor, gue nyetor emas. Ya Allah. Betul nggak kan? Lu kan ini nanti duit tidak akan berguna kalau udah posisi huru hara hari kiamat ada tuh Iya. bro, bukunya bro, kalau Ya lo udah, baca. buat saya gitu berarti dia. Agak, jadi posisi harus ditukar. Semua cash kalian harus ditukar emas, karena besok yang paling berharga emang emas, emang bener. Ya kan? Kalau Maksudnya secara logiknya ya. di logik naik. umum juga lo kalau Iya. megang duit sama megang emas, menangan lo megang emas, nggak Iya. kena inflasi kan? Iya. Nilainya tinggi terus, Nilainya stabil naik. terus, cenderung naik, apalagi sekarang tinggi banget. Nah, tapi pada waktu itu udah ditukar gitu. Nah, udah simpen di saya aja nanti. Bisa aja Aman Bapak. di sini, nanti saya simpen di tempat tersembunyi. Lagian Mas, kalau kiamat emang Gadok aman. Kalau kiamat kita semua kena ya. Mau lu Kagak, ke- bukan kiamat bro, lebih Apa tepatnya sih? dukon. Kalau Dukon. dukon itu emang ada hadisnya atau ada Mm-mm. ada apa namanya riwayatnya. Lu harus kalau ada wabah lu harus lari ke pegunungan. Ke gunung, Iya, iya. dan itu kan posisi di gunung. Iya. Jadi emang ada cocok loginya Iya, gitu loh bro. Iya. Iya. Akhirnya lu titipin tuh. Atau Ya lu iyalah. kasih si emas. Titipin. Posisi cuman kan kalau gue udah cabut, bagaimana lu mau mintanya lagi? Ya udah titipin ke saya. Kalau gue bisa aja Bang. Iya lo sekarang ngomong gitu, cuma kalau waktu posisi gue juga lo getar banget bro. Iya. Oh gila. Doktrinnya strong Iya banget. betul doktrin. Wah, gila. Kacau. Iya. Ngeri. Pada akhirnya kepercayaan diri sendiri dan keyakinan diri sendiri yang Iya. menyelamatkan Mas Bowie gitu ya. Iya. Oke. Ya karena gue udah berkomunikasi itu sih bro. Intinya kuncinya gue udah berkomunikasi dengan Tuhan dengan Ya. cara gue sendiri. Ya. Itu sebenarnya kan kita mesti banyakin itu bro Ya. dalam hidup kita. Maksudnya oke, ini ada agama A, B, C, D dengan caranya masing-masing, dengan Betul. SOP-nya masing-masing. Yes. Tapi kalau lo cuma menjadikan itu ritual yang dimana emang itu udah kewajiban lo, bukan harus lo hitung-hitungan. Kan gue udah begini, kan itu kewajiban lo. Ya. Lo gue lahirin di dunia, gue ciptain dunia kan untuk beribadah Untuk ke gue itu. kan gitu ya. Tapi kalau lo nggak pernah komunikasi ke Tuhan, lo juga lost bro. Iya. Itu sebenarnya yang harus kemesraan itu yang harus dibangun terus tuh. Dalam nih. Iya. Tuh. Kemesraan itu yang kadang bener nih beda-beda hal ya, kewajiban dan kemesraan hubungan Iya. pribadi antar ormas itu ya tadi antar Habluminallah. gitu. oh salah. Ini Nah, terlalu resiko nih kalau udah ormas-ormas. iya kan Goblok. Iya. ya oke. Tapi dari cerita panjang Mas Bowie tadi cuman satu sepertinya yang saya dan Mas Danu sepakat ini seru, Apa tuh? tentang scene film. Karena tadi kan pas orang-orang lari, Oh iya itu tuh. Iya. itu kan Mas Bowie bilang kayak scene Armageddon. Tapi ketika ketemu Pak Polisi membawa toa, Nah, itu seperti film zaman dulu Iya, di tanah Jawa. film kolosal jatuhnya Mas. Enggak, soalnya kan Tenang. itu kan, lo tau gak sih itu bahkan itu gila, ada yang sujud-sujud loh bro. Anjir, Ya Allah ampunilah dosaku ya Allah, dan gitu-gitu itu aja. Iya. Wah itu pemandangan semua ada bro. Betul, Mas. Semuanya ada tuh. Kami langsung terkonek kok empatinya sama para warga yang panik itu. Tapi- Tapi tidak dengan Pak Polisi. Polisi tadi. Ya kan dia kan mau menghimbau gimana lagi, dia harus pegang Tenang. tawa kan. Gimana Mas Danu? Tenang semua warga itu hanya isu. Iya. Itu hanya isu. Iya, iyalah dia harus nyetop, kalau enggak bisa tabrakan loh bro. Kan di Pelenggung Gading itu kan perempatan kan. Ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini. Duar bisa gitu loh bro. Kalau dia nggak nyetop itu loh. Tenang, Bapak. Bapak Ibu, semua hanya isu. Sekarang mata gue. Iya lucu banget itu ya. Satu doang soalnya polisinya. Warganya ribuan. Satu. Ya tau aja cuma satu, polisinya sih banyak. Cuman kan yang megang tau cuma satu ya. Itu yang lari-lari, oh tenang dasmu.
Iya banyak yang gak percaya. Banyak yang gak percaya bro. Gue berhenti karena gue capek. Buset jauh banget larinya loh. Dari kosan gue ke Pelenggung Gading tuh lumayan gitu loh. Gue lari sprint gitu bro. Wah gila gak pakai sendal lagi. Mempertaruhkan hidup ya, namanya tsunami. Ih, Tenang bapak-bapak, ibu-ibu tenang. tenang. Dasmu. Psikologi masa penting sih emang. Iya Ngeri itu. Benar. Oke, wah gokil. Luar biasa Keren ya. Mas Bowie. Mantap pengalaman hidupnya. 6 tahun loh ada di era di dalam Fase kehidupan yang fase kayak gitu. Iya, ini mahal sekali nih 6 tahun yang mahal dalam kehidupan Mas Bowie mungkin ya. Iya. Akhir. Iya. Oke. Tersesat dalam keimanan. Anjir. Keren. Gue mau bikin lagu tersesat dalam keimanan kelas. Aduh, oke. Mas Bowie ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada sih, teman-teman aman sih. Ya. sebelum kita tutup. Oh buat temen-temen ya Iya. kalau misalnya apa namanya belajar sesuatu atau berguru atau mengalami hal-hal yang spiritual, ada baiknya bener-bener ditelaah dulu ke dalam diri sebelum di-share ke orang lain atau lari ke orang-orang lain, karena kan sebenarnya kan kita tuh sebenarnya udah punya perangkatnya tuh dari Tuhan tuh bro masing-masing. Iya. Nah mendingan coba di cross check ke dalam diri, maksudnya apa, kayak self reflect dulu. Iya. Nih gue tuh kenapa sih kayak gini gitu. Ya. Jangan nyari jalan pintas. Terus juga kalau misalnya nanti udah ngerasa mentok gitu ya balik aja lah ke hal-hal yang dianjurkan ke arah yang baik, kan udah banyak bro caranya. Ya. Di Google apalagi banyak kok. Tinggal pilih sebenarnya cara yang baik ya. Iya, tinggal pilih. Ya, mungkin gue mau nambahin sedikit Mas, ini dalam belajar gitu ya. Dari gua pun sendiri di ranah voice over gitu, ya bersama Mas Danu juga, kami selalu bilang gitu ya buat teman-teman yang mungkin baru ingin belajar dan memperdalam ilmu voice over, pastikan dulu gurunya nih bagaimana. Karena kan sekarang bisa di cross check gitu. Benar. Siapa gurunya Legit gitu ya, nggak? Portfolionya, pengalamannya gimana itu dia. gitu. Iya. Maksudnya tanya-tanya sebelah juga bisa kok sekarang, cross check aja gurunya dari teman sebelah gitu. Iya. Karena banyak juga yang menyesatkan juga banyak ya, nggak apa-apa juga ya gue bilang kayak gitu, yang menyesatkan. Nah tapi kalau mau belajar drummer Belajar Belajar drum. jadi nah drummer. itu sama kayak penggebuk drummer. Drummernya copet. drummer. Kalau mau belajar drum, ini dari gue pribadi sebenarnya senang banget sih Mas ngeliat nguber drummer ini. Alhamdulillah. Ini kan lo sebenarnya bukan cuman show kan, tapi mengeduket kan. Itu ada hubungannya sama cerita ini. Lah, Jadi kan ketika gue udah tersesat terus gue alhamdulillah keluar dari yang kacau balau itu, kekusutan, ketersesatan itu, terus kan gue ikut pengajian. Ikut kalau apa namanya, biasa tuh ada taklim bro. Jadi ngaji emang mengkaji. Betul. Nah terus habis itu karena yang itu terus yang gue ikutin yang setelahnya yang gue itu tuh normal. Gila, selama ini gue berpikir gue mau ilmu tinggi, gue ngelupain pondasinya di dalam taklim. Dan guru yang gue dapetin setelah itu yang kemarin Februari baru meninggal, itu adalah yang menginspirasi gue buat nguber drummer. Jadi nguber drummer itu tuh sebenarnya kayak taklim, cuman gue konversi ke drum karena ngulik bersama drummer. Makanya lambangnya tengkorak 2 bro. Nih gue sama Yandi. Terus itu kayak lo harus belajar tuh sampai lo mati. Iya, Kejar-kejaran logonya nguber drummer ya. Jadi gue ikut taklim dan gue alhamdulillah ya Allah gue nemu jalan ini ya setelah gue waktu itu sesat. Tapi sekarang gue pengen banget nih dapat spirit ini. Cuman kan gue kan nggak mungkin gue tiba-tiba jadi ustadz bro. Iya. Maksudnya dalam hal ini gue musisi, tapi gue pengen banget punya gini. Nah terus gue dapet ilham. Nah lo ajarin lah ilmu yang lo punya selama secara lo jadi drummer. Banyak kan orang-orang daerah yang nggak seberuntung lo. Dapat lah Yandi Anda Putra, gue klik. Nah disitulah gue jadi sebenarnya ngasih ilmu ke drummer-drummer yang emang masih pengen belajar, dan ternyata banyak bro yang pengen belajar gitu. Semangatnya sama sebenarnya sama kami semua. Sama gitu. ya? Sama gitu. Ngapain sih kita nyimpan apa yang kita punya gitu. Dan apapun yang kita lakuin
yang penting punya dampak positif gitu Iya, buat dampak orang. positif ke sekitar ya, bermanfaat. Bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Amin. Amin. Mantap. Jadi kapan lagi nih nguber drummer? Itu konsepnya gimana sih Mas? Sebulan sekali apa gimana sih? Enggak sih, itu sih tergantung ininya apa namanya, tergantung satu, jujur nih ya, tergantung sponsor. Oke. Kalau tiba-tiba sponsor ada yang apa namanya menghubungi, Mas kita pengen tertarik nih mau ngajak nguber drummer, kita punya brand ini. Atau tergantung kita, Yan gas yuk, kan aku Yandi sama Bagus Tikus di sini nih bertiga nguber drummer, tapi Bagus tinggal di Jogja. Nextnya adalah 11 Januari. 11 Oke. Januari Tahun kita depan mau nih, ngadain insya Allah awal di tahun Jogja ya. lagi nih bro, di Siap. Malioboro. Siap. Yang sempat viral itu. Kemarin sempat di situ ya, gara-gara anak Muhammadiyah. Oh iya. Iya, itu juga sekaligus mematahkan stigma bahwa musik adalah haram. Di Islam Oh kan ada iya. yang bilang musik itu haram. Ini tiba-tiba anak Muhammadiyah, Hizbul Waton sekolahnya namanya. Hizbul Waton tuh under Muhammadiyah, masih pakai peci. Mas aku mau main drum. Terus ditaruh pecinya, terus sama teman gue disuruh pakai tuh pecinya. Main drum, sekarang udah 18 juta view kan. Keren. Dia pulang dari sekolah yang dimana tuh kayak madrasah gitu lah, kayak apa gue nggak tahu deh, apa mungkin sekolah Islam. Hizbul Waton lo cek di Google ada. Terus dia main toy jago main Jago drum. ya. Itu kan mematahkan bahwa kagak nih nggak apa-apa kok Ya, main ya, drum ya. gitu. Seru sih bro. Oke, ini buat teman Kliwon yang tertarik sama dunia musik, khususnya drum dan yang pengen jadi drummer, silakan langsung follow aja akun sosial medianya Nguber Drummer. Iya. Ada di Instagram, ada di TikTok juga ya Mas ya. Iya. Dan Ya. jangan lupa buat yang di Jogja, awal 2025 tanggal 11 Insya Allah Januari 11 Januari. akan ada acara bareng Nguber Drummer di sana ya. Ya. Mantap. Oke, Wah. wah beres kita nih berarti ya. Gua nggak nyangka ceritanya Mas Bowie seru banget Seru ya. asli. Nah, langsung Emang Gatot. seru bener ya? Seru Mas. Oh gue kira lo kayak gue ngerasa tadi nggak pede gitu nih cerita gue. Buset deh, di sini kan yang ngeri-ngeri gitu bro. Agak, Enggak, gak Mas. semua orang 6 tahun tersesat dalam keimanan tadi Mas. Ini mahal banget ini. Mahal banget ini buat kita. Asli. Aduh. Oke, sekali lagi Mas kasih banyak buat Terima kasih Mas Bowie. Sukses Makasih, terus ya. makasih, Terus Dan. nguber drummernya mantap Iya. pokoknya. Amin. Thank you juga buat teman Kliwon yang udah nonton. Kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Dadah.